Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Almira Sumisi Napoy, Joyce Belakasi, dan Muhammad Alfian Aryadi ingin mempresentasikan bab 11 tentang perencanaan untuk yang tak terduga. Kaitan perspektif manajemen krisis, SWOT, dan kasus yang diangkat. Rangkuman tentang berpikir tenang dan positif. Mengambil sebuah tindakan dalam krisis dapat melibatkan resiko. Pengertian strategis tersebut ialah suatu keuntungan besar ketika ketegangan sudah mulai berkembang. Manajemen krisis adalah mengenai mengambil inisiatif, yaitu mengambil kendali atas apa yang pernah terjadi sebelumnya. Perencanaan untuk mengelola krisis serta masalah ialah kunci untuk kelangsungan hidup suatu perusahaan. Pada kasus yang diangkat kelompok kami mengenai bocornya 91 juta akun Tokopedia, dapat dilihat bahwa kebocoran terjadi dikarenakan adanya hacker yang berusaha menjual akun pelanggan Tokopedia. Di mana dapat dilihat di sini bahwa kurangnya perhatian terhadap ancaman atau threat yang mungkin terjadi pada suatu sistem yang menyebabkan bisa masuknya peretas ke dalam sistem dan menjual akun pelanggan di dark web. Dengan adanya kejadian ini, pihak Tokopedia bisa mengevaluasi dan memperbarui sistem agar kedepannya kejadian ini justru menjadi kekuatan untuk menangkal adanya peretas-peretas yang akan meretas akun pengguna. Yang kedua ada perbuatan dan pernyataan. Prinsip berikutnya kemungkinan lebih penting lagi, yaitu membawa perbuatan membangun reputasi jauh lebih efektif daripada kata-kata dalam iklan ataupun brosur. Catatan perbuatan yang bertanggung jawab ialah unsur penting untuk citra positif. Catatan perbuatan yang bertanggung jawab adalah unsur penting untuk citra positif. Prinsip-prinsip panduan manajemen krisis ialah untuk mengembangkan sikap positif terhadap manajemen krisis. Membawa kinerja di seluruh organisasi sesuai dengan harapan publik. Pada contoh kasus yang kami sajikan mengenai dijualnya 91 juta akun pelanggan Tokopedia, pernyataan yang diberikan terkait menyatakan benar adanya peretas terhadap 91 juta akun Tokopedia menjadikan adanya ancaman, karena perusahaan lain akan melihat kejadian ini sebagai peluang mereka karena beranggapan bahwa sistem di e-commerce lain mungkin akan lebih aman dan terpercaya daripada Tokopedia. Namun, perbuatan yang dilakukan oleh pihak Tokopedia dengan mengambil penanganan cepat dan tindakan yang cepat juga menjadi salah satu kekuatan bagi pihak Tokopedia. Karena dapat dengan cepat merespon dan menemukan langkah untuk menyelesaikan manajemen krisis ini. Selanjutnya ada perencanaan untuk mengelola krisis. Macam-macam prinsip yang diterapkan pada perencanaan manajemen krisis secara umum sama untuk hampir seluruh jenis krisis perusahaan. Secara singkat, merancang manajemen krisis dapat disimpulkan sebagai membuat katalog situasi krisis potensial, merancang kebijakan untuk pencegahannya, merumuskan strategi dan taktik untuk menghadapi setiap potensi krisis, mengidentifikasi siapa yang akan terpengaruh oleh mereka, merancang saluran komunikasi yang efektif kepada mereka yang terkena dampak untuk meminimalkan mengurangi kerusakan reputasi organisasi dan menguji segalanya. Pada contoh kasus yang diangkat kelompok kami terkait bocornya 91 juta data akun pelanggan Tokopedia, tahapan perencanaan untuk mengelola krisis ada beberapa tahap dan dapat dilihat dari awal bisa terjadinya peretasan ini merupakan weakness karena pihak Tokopedia belum bisa berpotensi menjadi krisis. Di mana mengetahui hal ini berpotensi menjadikan suatu krisis merupakan salah satu tahapan pada perencanaan untuk mengelola krisis. Namun di samping itu, karena ini bisa menjadi kekuatan untuk di kemudian hari bagi Tokopedia, karena pihak Tokopedia pasti akan merancang manajemen krisis yang lebih baik ke depannya, merancang kebijakan untuk pencegahannya, merumuskan strategi dan taktik demi menghadapi setiap potensi krisis, serta mengidentifikasi siapa yang terpengaruh oleh mereka yang pastinya akan meminimalisir kejadian yang sama terjadi lagi. Selanjutnya ada pembentukan tim. Untuk dapat mengelola serta mengatasi suatu krisis, terdapat 3 tim terpisah yang diperlukan, antara lain tim komite inti, tim pengendalian krisis, serta tim komunikasi. Yang pertama ada tim komite inti yang nantinya akan terdiri dari direktur dewan utama yang berperan untuk mengambil tempat tertinggi dalam suatu krisis dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti keberlangsungan bisnis, sumber serta pasokan produk, dan persetujuan anggaran darurat. Dan selanjutnya ada tim pengendalian krisis yang bertanggung jawab langsung atas respon operasional langsung. Dalam contoh kasus yang diangkat oleh kelompok kami dengan judul bocornya 91 juta data akun Tokopedia, tim dari pihak Tokopedia memiliki kemampuan untuk meredam krisis serta kemampuan berkomunikasi yang baik.
Pihak dari Tokopedia juga menjalin kerjasama dengan pemerintah serta pihak internal Tokopedia itu sendiri untuk dapat mengatasi suatu krisis yang sedang terjadi. Dengan adanya kemampuan tersebut, krisis atau permasalahan yang bisa saja memburuk dapat diatasi dengan baik. Kemampuan yang sudah baik ini tentu saja perlu dijaga kualitasnya. Apabila kualitas kemampuan dalam berkomunikasi serta memecahkan masalah ini menurun, ditakutkan akan terjadi miskomunikasi ketika melakukan koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait. Selain itu, apabila miskomunikasi ini terjadi, dikhawatirkan krisis ataupun permasalahan yang sudah ada tidak kunjung mendapatkan suatu solusi atau pemecahan, namun malah semakin memburuk. Selanjutnya ada perangkat keras komunikasi. Dikarenakan seringkali hal-hal yang tidak terduga terjadi di waktu yang tidak terduga pula, maka diperlukan adanya alternatif cadangan untuk menggantikan orang-orang penting yang pada saat itu tidak dapat dihubungi. Segala fasilitas dan perangkat keras untuk berkomunikasi perlu diperiksa secara rutin. Selain itu, perlu juga untuk memastikan bahwa apakah seseorang yang memiliki peranan yang penting dilengkapi dengan telepon seluler atau perangkat keras komunikasi lainnya yang memadai. Serta perlu diperhatikan pula bagaimana switchboard atau papan panel yang digunakan sebagai penghubung dalam berkomunikasi ke semua pihak yang terkait dapat berfungsi dengan baik pula. Dalam contoh kasus yang diangkat oleh kelompok kami dengan judul bocornya 91 juta data akun Tokopedia, perangkat keras yang digunakan untuk berkomunikasi baik dengan pihak internal Tokopedia itu sendiri maupun dengan pihak eksternal seperti lembaga pemerintahan dan yang lain sebagainya juga dapat berfungsi dengan baik. Hal ini berimbas pada waktu yang dibutuhkan untuk dapat berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait. Hal ini dibuktikan dengan press release yang disampaikan setelah adanya krisis, pihak Tokopedia langsung dapat memastikan bahwa data pribadi seperti password dan yang lain sebagainya telah diamankan. Namun perlu diperhatikan juga mengenai adanya gangguan-gangguan seperti hal-hal teknis yang biasa terjadi ketika melakukan koordinasi seperti gangguan jaringan dan yang lain sebagainya. Selanjutnya ada pencegahan krisis. Mengelola serta mengatasi suatu krisis merupakan tanggung jawab bagi tim komite inti, tim pengendalian krisis, serta tim komunikasi. Namun dibutuhkan pula sebuah tim yang bertanggung jawab serta memastikan agar sebisa mungkin suatu krisis itu tidak terjadi. Tim tersebut bernama Tim Pencegahan Krisis. Tim pencegahan krisis sendiri bertugas untuk merumuskan serta menetapkan kebijakan di seluruh perusahaan yang sesuai dengan bahasa atau risiko dari suatu bisnis. Salah satu bagian dari tugas tim pencegahan krisis adalah untuk melakukan audit dan memeriksa implementasi kebijakan yang telah ditetapkan. Berdasarkan contoh kasus yang diangkat oleh kelompok kami dengan judul bocornya 91 juta data akun Tokopedia, kerjasama yang dilakukan dengan institusi yang memiliki kualifikasi di bidang keamanan siber membuat peluang keamanan data pengguna Tokopedia menjadi meningkat. Selain itu, imbauan yang dilakukan oleh pihak Tokopedia juga membuat tingkat kekhawatiran pada pengguna aplikasi tersebut menjadi lebih menurun. Namun bukan berarti ancaman peretasan tidak akan terjadi di kemudian hari. Untuk itu, pihak dari Tokopedia harus senantiasa waspada serta selalu memperbarui sistem keamanan yang mereka miliki. Memilih anggota tim. Setiap anggota tim sama pentingnya terlepas dari karakter dan kemampuan yang dimiliki masing-masing anggota. Oleh karena itu, tim yang baik adalah tim yang mampu bekerja sama di tengah krisis. Contohnya, kasus yang kami angkat yaitu bocornya 91 juta data akun Tokopedia. Dapat dilihat dari tim yang menangani permasalahan tersebut berusaha dengan baik dengan terlebih dahulu melakukan analisis SWOT yang dimiliki oleh perusahaan. Sehingga dengan pertimbangan dan kemampuan tim, maka permasalahan dapat diatasi. Sehingga ketika kasus ini mulai naik ke permukaan, pihak dari Tokopedia segera bergerak dengan cepat dan menurunkan salah satu bicara dari Tokopedia agar masyarakat dan media dapat memahami apa yang sedang terjadi. Menuliskan rencana tertulis. Rencana tertulis tidak boleh terlalu panjang ataupun kaku. Hal ini harus memberikan fleksibilitas dan memberikan manajemen keanggaran untuk menggunakan akal sehat. Dalam contoh kasus bocornya 91 juta data akun Tokopedia, maka perusahaan seharusnya sudah terlebih dahulu melakukan rencana tulis. Dengan melakukan rencana tulis, maka perusahaan dapat terlebih dahulu melakukan penanganan secepatnya. Karena rencana tertulis merupakan kerangka dari suatu aspek yang tidak terduga dalam situasi krisis. Karena dalam suatu kasus kebocoran data,
Keamanan dari pelanggan merupakan suatu hal yang patut untuk dijaga, sehingga hal ini dapat melibatkan kepercayaan orang pada waktu ke depannya. Menurut subbab melakukan rencana tertulis, rencana tidak boleh terlalu panjang atau kaku sehingga harus fleksibilitas. Dalam analisis SWOT, hal ini dapat dikatakan sebagai strength dari perusahaan. Menguji segalanya. Cara terbaik adalah melalui simulasi latihan krisis untuk menguji efektivitas prosedur dan pelatihan. Ini harus diakhiri dengan konferensi pers langsung dan difilmkan dan ditindaklanjuti dengan penjelasan singkat tentang tanggapan pembersihan panas. Dalam contoh kasus bocornya 91 juta data akun Tokopedia adalah menguji segalanya. Dalam hal ini, perusahaan harus melakukan simulasi yang kedepannya memungkinkan bahwa hal ini akan terjadi lagi atau bahkan akan menghadapi hal yang lebih buruk lagi.